kita yang siap diberkati sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Judul firman Tuhan hari ini adalah gereja yang memuridkan. Katakan sama-sama. Setiap jemaat yang Tuhan percayakan di setiap gereja, mereka punya komitmen, punya level komitmen masing-masing di dalam mengikut Yesus. Ada beberapa tingkatan komitmen, saudara-saudara. Yang pertama ini. Saudara masih ingat komitmen apa ini? Ini adalah kelompok orang pengikut Yesus simpatisan. Mereka hanya sebagai penonton. Kalau Yesus di sini melakukan mujizat, orang-orang ini dia datang. Ketika Yesus membagi 5 roti 2 ikan, orang-orang ini dia ikut berbondong-bondong. Tujuannya hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ini kelompok orang yang mengikut Yesus yang di luar, mereka sebagai penonton, mereka simpatisan. Ini tidak punya komitmen untuk ikut Yesus. Haleluya. Ada enggak di gereja yang tingkatan ini ya? Nah, ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, ini kelompok, sudah masih ingat minggu yang lalu? Pengikut. Jadi ini sedikit dia lebih sungguh-sungguh, berkomitmen. Dia sudah ke gereja, dia sudah rajin ke gereja, dia melayani Tuhan. Ini di dalam tingkat yang kedua. Dia sudah punya komitmen, dia ikut membantu pekerjaan Tuhan, dia punya beban. Kemudian tingkat yang ketiga adalah murid. Yesus punya murid berapa? 12. Dan keberlanjutan pelayanan Yesus sangat ditentukan oleh 12 murid ini. Saudara, sampai hari ini kekristenan ada sebenarnya ditentukan oleh 12 murid ini. Coba kalau yang 12 murid ini orang abal-abal, kemungkinan hari ini kekristenan sudah habis, sudah gagal. Tapi karena yang 12 orang itu, dia orang-orang yang militan, makanya sampai hari ini kekristenan terus berkembang. Sesudah murid, tingkat komitmen, apa Bapak-Ibu? Siapa? Ini adalah orang yang dekat dengan Yesus. 12 orang itu ada 3 orang yang dekat, sangat dekat dengan Yesus. Siapa namanya? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus dia pergi ke gunung, dia berdoa, yang 3 orang ini selalu menemani Yesus. Yesus seringkali ngobrol, curhat. Kalau Yesus menginap di hotel, yang 3 ini dia selalu mendampingi Yesus. Amin. 12 orang murid, tapi yang 3 ini dia lebih dekat dengan Yesus. Saudara termasuk seperti 3 orang itu? Amin. Dan yang terakhir siapa? Ada orang yang paling dekat di hati Yesus dari 12 orang itu. Namanya adalah Yohanes. Yohanes itu dia sering tidur di pangkuannya Yesus. Murid yang paling dikasihi oleh Yesus adalah Yohanes. Haleluya. Mungkin
Yohanes ini dia sering tidur di pangkuannya Yesus, dadanya dia dengar detak jantungnya, bahkan isi hatinya Yesus, pikirannya Yesus, Yohanes mengerti. Amin. Saudara dan saya mestinya kita seperti Yohanes. Amin. Dekat dengan Yesus, dia ngerti hatinya. Amin. Itu. Tingkat atau target kita untuk ke depan adalah untuk berpindah dari penonton menjadi berkomitmen, saudara. Orang yang penonton itu tadi, kemana Yesus pergi, dia tidak akan ada komitmen, saudara. Dia hanya ikut-ikutan. Dan hidup kekristenannya, kualitas kekristenannya, saudara-saudara, tidak meningkat, saudara-saudara. Yang Yesus cari adalah orang yang punya komitmen dekat dengan Yesus. Bukan hanya sekedar ke gereja, bukan sekedar jadi anggota, tetapi komitmen, saudara-saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja itu begini. Ada jemaat yang tidak mau dimuridkan. Tidak semua jemaat mau dimuridkan. Ada orang-orang yang hanya mau digembalakan, tapi tidak mau dimuridkan. Kalau orang yang hanya mau digembalakan, tidak apa-apa. Orang itu dia rajin ke gereja, digembalakan saja, saudara. Tapi orang yang dimuridkan, ada orang yang mau dimuridkan, ini dilatih, diperlengkapi, kemudian dia menjadi orang yang berpengaruh dan berdampak, dan dia bawa banyak jiwa kepada Yesus. Haleluya. Saudara mau pilih yang posisi yang mana? Ada orang tidak mau tertanam di satu gereja lokal. Kenapa? Karena tidak mau terikat. Terikat apa? Tanggung jawab. Nanti kalau aku gereja ini, nanti saya disuruh bayar berpuluhan. Nanti kalau saya di gereja ini, saya suruh di sini, suruh itu, suruh. Berarti dia tidak ada komitmen. Kalau bisa digambarkan, itu adalah domba yang terlantar yang tidak punya gembala. Dia pergi ke gereja ini hari Minggu, kemudian minggu gereja ini, kemudian minggu depan tidur main game seharian. Itu orang yang tidak punya komitmen, tidak punya tanggung jawab. Haleluya. Berapa banyak di sini yang seperti itu, angkat tangannya? Nggak ada ya? Iya, saudara-saudara. Ada orang berpikir gini, nanti kalau saya ibadah di situ jadi anggota jemaat, eman-eman dong, penghasilan saya 10 juta per bulan. Per bulan seper-10, eman-eman. Itu yang 10 juta, kalau 1 M. Mikir, enak kali katanya, enak kali. Tapi kalau Tuhan bilang begini, kamu enggak mau taat, tak habisin, kamu enggak tak kasih kerjaan. PHK, pengangguran seumur hidup. Bukan hanya itu, tak lumpuhkan kakimu. Sebab firman Tuhan berkata, jangan kau sombong, semua itu kamu bisa mendapatkan berkat itu karena aku memberikan kekuatan kepadamu untuk bekerja. Amen. Kita bisa bekerja, kenapa? Tuhan kasih kekuatan. Coba saudara. Tadi kami mengunjungi satu orang sama Pak Erwin. Kakinya lumpuh. Udah 1 bulan nggak bisa jalan. Tadinya suka keluyuran.
Mau apa kalau sudah lumpuh? Ya. Jadi mari kita syukuri, amin. Target tahun ke depan, saudara-saudara, 2025, bagaimana tingkat komitmen saudara? Haleluya. Mungkin hari ini saudara jarang ke gereja, saudara tidak pernah bayar perpuluhan, atau mungkin sekali-sekali, atau saudara hanya nggak jelas. Ke depan, saudara harus berubah, jangan begitu terus, amin. Saudara mau diberkati? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hebat nggak lagu itu? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ini dahsyat. Kita ini hidup oleh karena perkataan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak pernah hidupi perkataannya. Amin. Sebenarnya kita ini tidak hidup dari dunia, hidup kita dari sorga. Amin. Kalau kita hidup dari sorga, kenapa enggak totalitas for Jesus? Total. Enggak usah eman-eman dengan tenaga kita, pikiran kita, semua enggak usah hitung-hitungan sama Tuhan, enggak usah. Amin. Allah itu tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Tidak pernah hitung-hitungan, bahkan dia jor-joran dengan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, ukuran yang kamu pakai mengukur, itu diukurkan kepadamu. Engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga hitung-hitungan sama engkau, kata Tuhan. Amin. Hidupku. Mau dengar sekali lagi? Nanti lihat YouTube-nya saja. Tingkatkan komitmen saudara, amin. Sebentar lagi kita Natal, sebentar lagi udah berpindah tahun 2025. Masa saudara suam-suam kuku terus? Harus bertumbuh, amin. Kemudian jadi murid. Jadi murid. Bilang sama sebelahmu, engkau harus jadi murid. Tuhan cari murid, bilang. Murid bawa jiwa bagi Yesus. Haleluya. Kita simulasi gereja yang memuridkan dan gereja yang tidak memuridkan. Saudara, Tuhan ingin gerejanya di muka bumi ini gereja yang memuridkan, amin. Bukan tidak memuridkan. Kita akan coba simulasi. Saya mengundang Pak Handoyo, coba Pak Handoyo maju. Pak Handoyo ini punya karunia yang luar biasa untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Tos dulu. Kemudian Mas Yogi, ya dia punya karunia membawa istri bagi Yesus. Tapi saya tadi mau meluk istri dan ini gereja. Bukan. Ini gereja A, ini gereja B. Mas Yogi ke sana. Pak Handoyo tugasnya begini, bawa satu orang dari jiwa-jiwa yang ada di sini, ini kan jiwa-jiwa yang terhilang, Pak. Pak Handoyo bawa satu-satu, kumpulkan di sini, nanti bawa kumpulkan di sini. Nah, kemudian Mas Yogi nanti bawa jiwa bagi Yesus, kemudian Mas Yogi muridkan dia. Ayo. Siap, lihat dulu siapa, tunggu, lihat dulu jiwa-jiwa yang ya jiwa-jiwa. Ya, siapa? Bebas Pak Handoyo mau cari di wilayah sana, wilayah timur, Radu Dongkal, Moga dan ya. Tunggu, 1, 2, ya bekerja. Bawa ke sini dulu, Nah, ya, bawa ke gereja, gerejanya di sini. Kumpulin, ya. Terus cari lagi.
Ya. Ya. Ya, terus bekerja. Atau mungkin di atas ini supaya lebih muat. Ya. Naik sini, Bu. Ya. Ayo, cari lagi. Ayo, sampai habis. Sampai seluruh kota Pemalang dijangkau bagi Yesus. Ya. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita coba hitung. Jemaatnya Pak Handoyo ada berapa? Jemaatnya Pak Yogi ada berapa? Pak Yogi hitung jemaatmu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3.000. Pak Handoyo? Oke, silakan duduk. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kamu saya baptis, dikasih sama. Tadi jemaat siapa yang paling banyak? Kenapa Pak Handoyo jemaatnya sedikit? Berarti Pak Handoyo cinta yang tua-tua. Ya, oke, puji Tuhan. Mas Yogi itu begitu dia bawa satu, dia langsung muridkan yang satu itu, bawa cari satu gitu. Kemudian yang satu itu dia bawa, kemudian kamu harus bawa satu. Kalau Pak Handoyo diambil satu-satu, kerja sendiri. Gitu. Tapi di kelompoknya Mas Yogi tadi masih ada, siapa tadi yang bawa satu orang? Coba angkat tangan yang membawa, mengajak satu. Di antara mereka saya perhatikan ada yang tidak bawa. Sudah habis. Nanti gereja lain nggak kebagian. Oke, ini perbedaan gereja yang memuridkan dengan gereja yang tidak memuridkan. Gereja yang memuridkan, dia kerja bersama-sama. Kerja gotong royong. Ini tadi Mas Yogi. Tidak ada yang menjadi penonton. Semua mengambil bagian dalam tugas. Semua jemaat antusias tanpa disuruh. Ada kaderisasi pelatihan ya. Ini gereja yang memuridkan. Gereja yang tidak memuridkan itu pendetanya kerja sendiri. Jemaatnya tidak punya beban tanggung jawab. Gerejanya stagnan, tidak berkembang. Gerejanya tidak ada kehidupan atau berkat. Jemaatnya miskin-miskin, tidak ada kaderisasi. Mau pilih gereja yang ini atau yang ini? Memuridkan. Haleluya.
Ini bedanya, saudara-saudara. Kalau tidak memuridkan, ini biasanya pendetanya cepat stroke. Ya, karena mikirin terus susah-susah jemaatnya. Puji Tuhan di Pemalang gereja enggak seperti itu. Ini sebenarnya prinsip yang Yesus ajarkan dan ini diambil atau ditiru sama orang-orang pebisnis multi level ya. Sebenarnya mereka itu belajar dari Yesus, saudara-saudara. Tapi ada perbedaannya. Saya amati ada perbedaannya dengan bisnis yang multi level yang sekarang-sekarang ini. Ini seorang diri, saudara. Dia bawa 2 orang, saudara. Bayangkan ini tahun pertama. Tahun pertama dia hanya seorang diri. Kemudian tahun kedua dia bawa 2. Mereka jadi berapa? 3. Kemudian tahun yang ketiga masing-masing itu membawa 2. Sudah berapa orang? Kemudian tahun berikutnya mereka masing-masing bawa 2. Tahun berikutnya masing-masing membawa 2. Tahun berikutnya ini berapa tahun? Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6. Baru 6 tahun jemaatnya udah berapa nih? GSJ Brebes berapa jemaatnya? Berapa tahun? Ini 6 tahun sudah. Nah, ini pakai sistemnya Yesus ajarkan. Amin. Nah, perbedaan gini. Tahun pertama 1 orang, tahun yang kedua 2 orang, tahun yang ketiga 4 orang. Tambah 1, 5. Siapa itu? Tahun keempat 10. Tahun yang kelima 24 orang. Nah, kalau yang tidak memuridkan, tahun pertama 1 orang, tahun yang kedua 2 orang, 3 orang, 4 orang. Baru 5 tahun, baru 5 orang jemaatnya. 5 tahun 24 orang. Kemudian, kenapa? Nah. Ada nggak bedanya dengan multi level bisnis yang sedang dikerjakan oleh orang-orang dunia? Bedanya gini, kalau di multi level, orang yang paling atas, dia tugasnya bawa 2. Kemudian, dia masih bawa lagi nggak? Dia bawa lagi nggak? Enggak. Kalau di dalam dunia itu dia nggak bawa lagi, sudah cukup 2. Tapi di dalam pemuritan, kalau saya bawa 2, masa seumur hidup cuma 2? Ya, nah, jadi saya bawa 2, kemudian saya bawa 2 orang, yang 2 orang yang saya muridkan, dia cari lagi, kemudian saya juga tambah lagi. Gitu. Jadi lebih cepat berkembang. Haleluya. Dulu saya pernah ikut multi level dan dulu saya suka. Kenapa? Karena uangnya banyak. Ya. Dan saya banyak belajar dari sistem multi level itu. Begitu kita gabung, saudara, kita daftar, kita bayar. Kemudian setelah kita bayar, kita dikasih produk, kemudian kita dikasih apa? Peralatan. Ini bukunya ya. Ini buku apa? Ini buku untuk presentasi. Nah, di situ semua kita buka di situ. Oh, obat ini manfaatnya ini, gunanya untuk ini, yang stroke, yang ini jantung ini. Jadi obat ini produksi di sini, pokoknya ini bukan sembarang obat. Nah, jadi
Ketika kita diajarin, lalu kita pergi cari downline. Kemudian ketemu orang, bagus loh obatnya. Ini. Mau ikut? Iya, masuk. Kemudian ketika orang itu mau masuk, dia dapat apa? Produk dan buku panduan. Nanti kamu ajak orang, ini panduannya, caranya gini. Udah paham? Udah. Nih. Kemudian malamnya dia langsung pergi cari teman. Ini. Tapi di gereja kayaknya kurang menerapkan itu. Haleluya. Kurang menerapkan itu. Kenapa gereja tidak ada sarana yang seperti itu? Jadi saya bisa menjalankan multi level karena ada bukunya. Saya tinggal bilang, ini. Loh, kenapa tidak ada gereja bikin seperti itu? Ketika Pak Handoyo kemudian tahu, Pak Handoyo tinggal ini cara untuk masuk surga itu begini. Kemudian besok malam datang lagi belajar ini. Kemudian dibaptis. Orang itu kasih buku. Kemudian orang itu dia pergi lagi. Keren enggak saudara-saudara? Keren saudara. Tapi sekarang ini kan gereja lebih banyak penonton. Betul tidak? Di gereja orang lebih banyak penonton, nggak mau tahu saudara. Padahal ini sistem yang Yesus bangun, dan sekali Yesus bangun dan dilepaskan sampai hari ini terus bekerja. Bayangkan. Haleluya. Kenapa sampai hari ini pemuritan terus terjadi, penginjilan terus terjadi? Padahal Yesus ngomongnya 2000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini itu terus bergerak, tidak pernah berhenti. Sekalipun kita tidak menginjil, kita tidak memuridkan, gereja lain akan terus menginjil dan memuridkan, betul tidak? Sekalipun di Indonesia tidak ada pemuridan, tidak ada penginjilan, di Amerika pasti terus jalan, di negara-negara lain. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan Yesus, sekali untuk selamanya. Amin. Dan saya menantang Bapak Ibu Saudara supaya saya berdoa ini bisa membuka pikiran saudara, wawasan saudara, bahwa kekristenan itu bukan hanya duduk di gereja sekali seminggu. Amin. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita percaya kemudian kita diselamatkan, kemudian cukup ibadah sekali. Bukan, ini misi yang kita harus kerjakan semua orang. Haleluya. Mari kita kerjasama untuk melayani Tuhan. Tingkatkan komitmen saudara. Jadilah murid yang memuridkan, melayani Tuhan dan membawa jiwa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang menolak percaya kepadaku akan dihukum. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik. Amin. Beritakan kabar baik, beritakan kabar baik, beritakan kabar baik. Amin. Apa yang diberitakan? Bukan kabar buruk, tapi kabar baik. Tapi ketika saya pepet terus, saya enggak takut sekalipun ilmunya banyak. Kemudian saya bilang, Bapak suatu saat pasti mati toh? Iya mati. Tapi bagaimana dengan dosa Bapak? Di situ dia enggak bisa jawab. Kalau urusan dosa, urusan kematian, sehebat apapun ilmunya, berhenti di situ. Dia tidak bisa jawab. Artinya, lalu saya tawarkan, Bapak kalau mau dosanya diampuni, Yesus adalah solusinya. Bapak mau dosanya diampuni? Amin. Kabar baik. Amin. Beritakan kabar baik, beritakan kabar baik. Sekalipun banyak orang membanggakan kehebatannya, ilmunya, tetap kabar baik adalah Yesus.
Kita baca 2 Timotius 2 ayat 2. 1, 2, iya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang Bapak Ibu dengar dari Pak Pontas. Haleluya. Ini Paulus ngomong kepada Timotius muridnya. Apa yang kau dengar daripada aku? Di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang lain yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau dengar daripada aku di depan saksi ini? Percayakanlah itu kepada orang lain yang dapat dipercaya. Dan juga cakap mengajar orang. Artinya saudara juga mengerjakan hal yang sama. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saudara mau disertai sampai akhir zaman? Amen. Saudara mau keluarga saudara disertai sampai akhir zaman? Amen. Saudara mau kesehatan saudara disertai Tuhan? Amin. Saudara mau diberkati? Kerjakan proyeknya Tuhan ini. Mari kita kerjakan sama-sama. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang pada Yesus. Haleluya. Haleluya, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.